Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Ya, bertemu lagi dengan Bu Nevi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta tolong kepada ketua kelas. Ayo, Ketut, pimpin doa dulu ya. Baik, Bu. Baik, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ketut. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua ya. Nah, bagaimana kabarnya ini? Anak-anak. Hai Bu. Adlim, jangan rame sendiri ya, tolong. Oh iya, iya Bu, maaf. Baik, Ya, Ya, baik bandel, semua, Bu, masih bandel. semangat ya. Masih Bu. Ya, pagi ini pagi yang sangat cerah, secerah hati kita semua ya. Cie. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk ya ini? Akhir semua. Kayaknya ada satu yang Mustan, belum Bu, masuk ya. Mustan. Oh, masih ke toilet. Mustan ya, Pak Mustan belum Mustan masuk toilet. ya. Ke toilet, Bu. Ya, alhamdulillah ya, masuk semua kecuali Mustan, mungkin masih terlambat. Nah, kali ini Bu Nevi akan menyampaikan materi atau pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Masih ingatkah kalian tentang pelajaran minggu kemarin? Tentang itu, tentang konsep ilmu ekonomi. Oh iya Bu. Oh iya. Ingat? Nah, gimana kalau sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita lakukan pretest dulu. Pretestnya tadi sudah Ibu kirim lewat grup ya. Oh iya Bu. Coba, Oh ini Bu, ya. coba Ini, Bu, dicek ya. dulu ya. Maaf ya. Sudah dijawab? Ayo, Bu Nevi cek ini. Kok belum ada yang masuk ya jawabannya? Soalnya hanya 5. Satu nomor poinnya 20. Coba dikerjakan dulu 2 menit. Oke Bu. HP saya bermasalah. HP-nya Nening bermasalah ya? Ya Bu, gara-gara pamitat. Pinjam HP saya aja ya. Minggu boleh kemarin masalah ya, P. Iya, masalahnya kamu yang bantingkan Ya, HP saya. sudah ada Gara-gara yang jawab ya itu. Alhamdulillah. Dapat nilai berapa ini? Wah, 40. Berarti lupa ya pelajaran kemarin. Iya, Ibu. Belum Ibu. tidak buka buku Apa ini kemarin. yang jawab ya? Yang jawab Sukma, Ketut Sukma Yasa, pinter. Alhamdulillah masih ada yang benar ya. Iya. Yang lain ditunggu ya. Tak ada sinyal saya, Bu. Saya sudah Bu. Ya, Astiti. Aduh. Dapat berapa Astiti? Dapat 40 Bu. Iya, sama, nggak apa-apa. Oke. Dua contoh dari Sukma sama Astiti ya, lumayan masih ada yang benar. Nah, Bu Nevi sekarang akan menyampaikan pembelajaran yang akan dilakukan pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang kompetisi dasar. Bu Nevi sampaikan akan mempelajari tentang mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi dengan indikator yang pertama adalah menganalisis biaya peluang atau opportunity cost dan membedakan prinsip ekonomi serta menganalisis macam-macam motif ekonomi. Ada yang tahu di sini tujuan kita kenapa membahas ini? Ya, yang pertama adalah diharapkan kalian nanti dapat menganalisis biaya peluang atau opportunity cost melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Lalu
kalian dapat membedakan prinsip ekonomi melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Lalu yang terakhir adalah menganalisis macam-macam motif ekonomi melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Kenapa di sini Bu Nevi menampilkan kegiatan diskusi dengan tepat? Karena nanti ketika kalian sudah menerima materi dari Bu Nevi, kalian akan melakukan diskusi. Karena model pembelajaran kali ini, Bu Nevi memakai model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Oke, sudah siap kalian menerima materi hari ini? Ya, Bu. Sudah. Sudah ya. Nah, yang pertama adalah kita mempelajari tentang biaya peluang. Tampilannya sudah tampil ya di situ? Ya, sudah, Bu. Ya, coba dibaca. Mary. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain yang timbul akibat menentukan satu pilihan terbaik atas beberapa alternatif. Ya, pintar. Berarti biaya peluang itu nilai barang yang dikorbankan karena memilih alternatif lain yang timbul akibat menentukan satu pilihan terbaik atas beberapa alternatif pilihan yang ada. Lanjut. Nah, ini ada ciri-ciri biaya peluang. Yang pertama, coba Endra jelaskan. Ciri-ciri yang pertama, Endra. Adlim. Oh, karena Adlim nakal, silakan Adlim dulu ya. Ya, Endra. Rame sendiri Adlim, ayo coba Adlim, nomor Bu, 1 rame sendiri. ciri-cirinya. Adlim, Adlim tolong nakal, ya. Bu. Adlim Nomor 1 nakal. ciri-ciri biaya Adlim peluang. nakal, Bu. Iya, bandel dia. Bandel. Adlim, Adlim jangan nakal. ketawa ya. Jadi Adlim, Serius ini kita. Ayo. selesai saja Bu, boleh Bu. Ya, boleh. Ciri biaya peluang yang pertama itu adalah perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan lain-lain. Jadi dia tidak Oke. harus bentuk uang, Ibu. Oke, siap. Nanti yang kedua ciri-cirinya Nening. Iya, Bu. Memiliki banyak kemungkinan penggunaan. Oke, pengambilan yang ketiga coba. Saya, Bu. Ya, Ya, yang ketiga di sini pengambilan keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi individu. oke, siap. Contohnya bisa disebutkan, Endra? Bisa, Bu. Gimana contohnya kira-kira? Ya, kalau biaya peluang itu biaya yang dikorbankan ketika kita memilih sesuatu. Misalkan, saya ada janji pergi dengan orang tua ke pasar. Kemudian, saya juga ada janji pergi dengan teman bermain. Nah, di sana saya memilih untuk pergi dengan teman bermain gitu. Jadi, saya mengorbankan untuk pergi dengan ibu ke pasar. Oke, berarti peluangnya adalah pergi main sama teman-teman ya, Endra. Ya, Bu. Ya, yang keempat, yang terakhir, yaitu biasanya merupakan suatu kebutuhan sekunder atau tersier. Coba dijelaskan. Nelly, mana Nelly? Ada Nelly? Astiti. Ya, Bu. Jelaskan poin yang keempat dari ciri-ciri peluang. Biasanya merupakan suatu kebutuhan sekunder atau tersier. Jadi kalau untuk biaya peluang, ini kan apa nih? Oh ya, ini kan melakukan pilihan ya Bu ya. Jadi untuk pemenuhan kebutuhannya ini masih bisa ditunda, makanya ada kebutuhan yang dikorbankan. Jadi tidak terlalu mendesak untuk kebutuhannya. Begitu ya Bu Guru ya? Ya, betul Astiti, 100 buat Astiti. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini Bu Nevi akan menampilkan ilustrasi biaya peluang. Coba dicermati, disimak ya. Nanti Bu Nevi tanya dari video ini. Oke? Bu.
Terdengar anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu Suaranya Guru. terdengar? Belum ada suara, Bu Guru. Speakernya rusak di rumah ini, Bu. Tidak terdengar? Terdengar apa tidak? Tidak, Ibu. Enggak, Bu. Kalau begini terdengar? Tidak juga, Bu. Ya, ini adalah contoh atau ilustrasi biaya peluang ketika seseorang mendapatkan dua posisi atau dua pilihan. Dengan memiliki uang 7 juta, maka dia punya kesempatan untuk bertamasya ke Jogja ataukah membeli TV. Nah, jika dia memilih ke tamasya, maka dia akan kehilangan untuk memperoleh kesempatan menonton TV. Namun, jika dia membeli TV, dia akan kehilangan untuk menikmati kesempatan keindahan di Jogja. Ya, paham ya? Terus, Paham, Bu. biaya peluang itu beda sama dengan biaya sehari-hari. Bedanya apa? Yaitu biaya sehari-hari, yaitu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan sesuatu kegiatan ekonomi secara rutin atau berulang kali dan tepat. Yang pertama mempunyai ciri-ciri merupakan prioritas utama. Yang kedua adalah harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Contohnya adalah coba Made. Contoh dari poin kedua, Made. Maaf, Bu. Nggak tahu saya, Bu. Ya, ngelamun apa kamu, Nak? Maaf, Bu. Coba siapa ya? Nasowan belum ada suaranya. Kemana dia? Nening, Ya, Bu. fokus Nening. Coba nomor 2 dijelaskan. Ciri-cirinya itu maksudnya apa ya? Harus dikeluarkan. Kebutuhan sehari-hari. Dengan Kebutuhan ciri-ciri yang tidak itu. bisa ditunda. Ya, contohnya apa? Seperti- Kebutuhan apa? Yang tidak bisa ditunda ya. Ya, Contohnya seperti kalau kita lapar harus makan. iya betul. Nanti kalau nggak makan, nanti kita bisa pingsan. Pingsan. Iya, Jadi 100 kurus, Bu. Nening ya. Iya, nanti kita kurus bareng-bareng, nggak bisa dikorbankan nanti ya. Dengan anu Bu, Apa? ibarat kalau orang melahirkan Bu harus ada bidan. Iya, kalau nanti nggak ada bidan, kita menunggu yang lahiran susah nanti ya. Pingsan. Iya. Tak tertolong nanti bayinya ya. Iya Bu. Iya. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu bila perlu bisa mengorbankan kepentingan lainnya. Misalnya nih, biaya sehari-hari tagihan listrik harus dibayar pada tanggal 1 sampai 10. Berarti di antara tanggal itu kita harus mendahulukan tagihan listrik, tapi kita mengorbankan kepentingan lainnya. Oke? Lanjut ke ilustrasi prinsip ekonomi. Di sini ada anak dan ibu pergi ke supermarket ya. Lalu di sana itu banyak diskon. Nah, kegiatan ini dinamakan prinsip ekonomi karena mereka belanja di supermarket. Nah, apakah itu prinsip ekonomi? Yaitu suatu usaha untuk memperoleh hasil tertentu dengan melakukan pengorbanan seminim atau sekecil mungkin, ya. Atau bisa disebut prinsip ekonomi itu. Halo, jangan berisik ya. Adlim, Bu, Adlim. Adlim Bu, Adlim bandel kayaknya sekali dari Bu, tadi Adlim. berisik sekali ya. Terus, Beri hukuman saja Bu. terus
prinsip ekonominya yang nama lainnya adalah suatu usaha untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan melakukan pengorbanan tertentu. Nah, di sini prinsip ekonomi itu ada 3. Ada produsen, ada sebagai produsen, ada sebagai konsumen, dan ada sebagai distributor. Ketika kita melihat ada diskon atau ada keterangan buy one get one atau sell 50%, 70%, maka kebanyakan dari kita yang sebagai konsumsi adalah ingin membeli barang tersebut. Siapa yang nggak mau diskon? Tidak terlalu tertarik, Bu. Kalau Saya, diskon. Bu. Ini nggak suka diskon. Lebih baik online, Bu, murah. Oh gitu, ya. Di sini beli 1 gratis 1, Neni nggak mau. Nggak minat. Oh, nggak Di minat. online juga Kalau Bu ada Nevi diskon, minat Bu. sekali. Ya, Saya enggak minat, Bu, karena enggak ada uang, Bu. iya. Di sini contohnya anak tersebut membeli donat karena di situ ada diskon beli 1 gratis 1. Itu ya. Nah, kegiatan anak ini dimaksudkan adalah prinsip ekonomi sebagai konsumen. Nah, kalau prinsip ekonomi produsen seperti apa? Ada yang bisa memberi contoh? Mungkin Mencari keuntungan. Ya. Mencari keuntungan. Di sini ada ibu dari anak tersebut, yaitu membuat apa ini gambarnya anak-anak? Kue. kue kering. Kue kacang, Bu. Kue kacang coklat. Ya, ibu tersebut sedang memproduksi kue untuk dijual dan untuk mendapatkan apa? Laba. Iya, pinter. Nah, setelah itu, sebelum ibu itu membuat kue, ibu itu pasti membutuhkan apa? Bahan dan alat-alat untuk menunjang kue untuk menjadikan kue tersebut. Nah, setelah kue itu sudah jadi, maka ibu itu adalah melakukan apa? Pengemasan dan packaging. Nah, setelah itu dengan bantuan siapa barang disalurkan ke konsumen? Yaitu dengan distributor atau kurir ya. Kurir itu nanti akan membantu pelaksanaan distributor dari kue yang dijual ibu tadi kepada konsumen atau penikmat kue. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Lanjut ya. Kita masuk ke motif ekonomi. Nah, motif ekonomi terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah motif intrinsik, yaitu motif yang atas kemauan diri sendiri. Contohnya apa, Ketut? Contohnya itu ketika lapar kita itu membeli makanan, Bu, atau minuman. Iya, contohnya lapar, langsung kita makan, haus, langsung minum. Itu karena bawaan dari dalam diri sendiri. Nah, kalau motif ekstrinsik, Adrim, apa Adrim? Motif ekstrinsik itu yang dorongan dari luar, seperti misalnya ada yang apa? Ada yang mengajak untuk beli suatu barang seperti itu. Mungkin ngajak beli itu. Iya, pinter. Lanjut, ini ada ilustrasi tentang motif ekonomi. Sudah dijelaskan barusan bahwa motif ekonomi ada 2 jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini Bu Nevi punya gambar nih. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Astiti biasanya pintar berargumen. Coba Astiti suaranya mana? Di situ ada gambar tukang nasi goreng, ada juga sate ayam, terus ada bos itu di tengah. Itu maksudnya gimana ya, Astiti? Mungkin dia lagi lapar, terus pas ada dagang nasi goreng sama dagang sate ya Bu ya. Terus dia ingin memenuhi
kebutuhannya karena dia lapar, makanya dia memilih antara nasi goreng sama Iya, benar. Nah, sama kegiatan tersebut disebut motif intrinsik karena berasal dari diri sendiri ya. Ya, paham? Oke. Sekarang Bu Nevi masuk ke bagian inti ini ya. Kita bagi tugas kelompok. Bu Nevi sudah membagi kelompok. Yang pertama adalah kelompok produsen. Pesertanya atau anggotanya ada Adlim, Endra, Sukma, Mustan, dan Jamin. Dan kelompok konsumen ada Nelly, Astiti, Mudi, Mary, dan Nening. Nah, mari kita diskusikan tentang permasalahan yang Ibu taruh di LKPD. Ya, LKPD-nya coba Bu Nevi jelaskan di sini, kerjakan LKPD bersama kelompok kalian. Lalu kerjakan kegiatan LKPD ini secara sistematis dan terurut. Lalu carilah sumber dari buku atau internet. Setelah itu kalian akan mendiskusikan dengan kelompok kalian. Siap. Nah, LKPD-nya silakan dibuka anak-anak. Ini ya. Sudah, Ibu. Ayo, Sudah, Bu. silakan. Silakan berdiskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, Bu. Ayo kelompok konsumen, kelompok Lesti. Pastinya lagi bubuk. Ini kelompok konsumen cewek-cewek aja loh. Ayo sini cewek-cewek. Iya, cewek-cewek sendiri. Bukan nama kelompoknya. Coba dari kelompok 1, kelompok produsen, ada masalah tidak? Nomor 1 ini. Mudah ya. Bisa, Bu. Bisa. Nah, 2, kelompok 2, konsumen, nomor 1 sampai 4 sudah bisa? Aman, Bu, aman. Aman. 5, prinsip ekonomi. Tadi sudah dijelaskan, masih ingat ya? Ya, Bu. Terus ada selanjutnya ini yang ke-6, ada kasus. Kalian mencari peluangnya apa dari kasus itu? Bisa ya, produsen Sudah, Bu, konsumen? ya. Ya. Terus yang tadi Ibu jelaskan, tadi saya dimasukkan lagi ke LKPD ini. Bisa ya? Masih ingat jawabannya Astiti tadi ya? Iya, Bu. Ya, kasusnya dilihat gambar-gambarnya ini. Lalu diperiksa kembali. Sudah selesai semua? Selesai, Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah. Coba diperiksa kembali. Sudah sepakat apa belum dengan jawaban kalian? Sudah, Bu. Sudah, kita udah Ya. sepakat, Bu. Sudah sepakat? Lalu kegiatan selanjutnya kalau sudah selesai, kelompok produsen sama konsumen sudah selesai ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kegiatan selanjutnya adalah presentasi. Ayo dari perwakilan kelompok produsen. Presentasi. Ayo, presentasi siapa? Ayo, Pak siapa? Adlim. Adlim. Udah, Adlen yang paling nakal. Oke, di Apa sini saya akan banting? di sini saya akan presentasi dari kelompok produsen, yaitu tentang kegiatan produksi. Bla 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 bla. Ya, terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok konsumen, kelompok 2, ditanggapi ya. Apa ada pertanyaan untuk kelompok 1 produsen? Oh, Ayo, tanggapannya mana ini? Iya, Bu, itu Adlen kayaknya lain-lain. Kita ngomongin biaya peluang, dia presentasinya produksi, Bu. Tuh. Tuh kan nama kelompoknya. Iya, nama kelompoknya produksi sama produsen sama konsumen. Astiti, jangan gagal fokus ya. Kelompok Bilar KW. Oh iya, jangan. Bilar ganteng tapi tidak baik akhlaknya ya, jangan ditiru. Berarti ditiru kayak Manurung. Ayo, tanggapannya selain Bu Astiti, selain Astiti siapa? Nening, ayo tanggapannya Nening.
Mengenai Tanggapan untuk kelompoknya Adlim barusan loh presentasikan Adlim. Astaga. apanya baik, sudah mulai baik. Neneng lagi aduh. Lagi Lagi apa ngelek. Nening? Ya Allah Nening. Lagi Lagi loading. gerah ya. Kipasnya dinyalakan dulu Nening. Mati Awas, lampu Bu di sini tidak ada celokan Bu. Oh, tidak ada colokan, listrik mati ya. Itu cerah. Iya, cerah karena Awas cahaya luntur ya. bedaknya, Ibuling. Nening. Kita bantu Hati kipasin saya. sini. Biar nggak panas. Iya. Sekarang presentasi kelompok konsumen, ayo. Ayo Mary. Iya Bu, Mary ya. maju. Jadi ini kami dari kelompok 2 ini, kelompok konsumen akan mempresentasikan dari hasil kami, bla 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 bla. Udah selesai Bu. Sudah. Tanggapan dari kelompok produsen mana ya? Mas Ya Bu, Sowan. saya nggak ngerti itu Bu. Kenapa kok bisa seperti itu tentang biaya ini? Iya, saya coba. Makanya dengerin orang jelasin. Ya, Jangan melamun. Terlalu cepat Ibu. Oh, cepat. Sukma Yang ini terlalu sudah mulai cepat Bu napas Nevi juga. atau Mary yang terlalu cepat? Tadi yang presentasi Ibu Oh, Mary. Mary, ayo Mary. Iya, Sukma, saya akan menjawab. Jadi yang Sukma tanya itu jawabannya adalah ini. Iya, itu ya Sukma. Ya sudah Bu. Iya, paham Sukma ya. Nanti kalau nggak paham Paham. ini Bu Nevi yang repot ini kalau remedi ya. Iya terlalu cepat Bu. Iya. Atau kamu lagi gagal fokus lihat kecantikannya Mary? Bukan, Bu. Enggak Bu. Cantikannya Bu Nening. Kenapa lagi Iya, saya? kecantikannya Nening juga terpancar di sini ya. Bu. Iya. Apa Terus ya, malam baru cantik, siang tidak. selain Sukma, tanggapannya dari yang lain Adlim atau siapa ini? Endra belum menanggapi. Endra, Ya Bu. tanggapannya untuk kelompok konsumen Endra, Mas Endra? Bisa diulang nggak Bu pertanyaannya Bu? Ini bukan pertanyaan, ini tanggapan Endra. Oh tanggapan ya. Ya berarti kalau dilihat dari biaya peluang, ya itu Ibu. Iya, pintar sekali ya Endra ya, bagus. Nah, dari kegiatan diskusi ini, apakah ada yang mengalami kesulitan dari kelompok produsen? Saya tanya dulu. Nggak ada Bu. Nggak ada, aman ya? Semuanya mudah ya? Mudah. Bisa memecahkan masalah semuanya ya? Ya, Bisa Bu. Ya, Bu. Habis Kelompok konsumen bisa menyelesaikan semuanya dengan mudah atau mengalami kesulitan? Bisa dong, Bu. Kita cewek-cewek hebat, Bu. Iya, alhamdulillah. Ya cewek-ceweknya ribut Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti yang penting nilainya bagus ya. Pelajaran. Iya. Lalu, adakah yang ingin menyimpulkan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Nanti Bu Nevi kasih poin lebih. 2 anak aja. Siapa yang berani menyimpulkan? Halo, Ayo, Bu. ayo. Ya, jadi biaya peluang itu timbul karena kita mengorbankan pilihan. Iya. Kemudian, apa lagi ya? Begitu. Iya, siap. Pintar sekali Astiti ya, masih ingat. Terus, dari kelompok produsen, 1 cowok, yuk. Yang ganteng-ganteng, siapa ini yang merasa ganteng? Ayo Pamita, kesimpulannya. ganteng. Miftah, ayo Miftah. Itu Pak Kesimpulan. Miftah dipuji-puji Pak Miftah. Iya, Sukma juga ganteng, semuanya ganteng. Ini Semuanya cowok-cowok. ganteng kok. Adlim, jemput Astagfirullahaladzim. itu loh. Ayo Miftah, Adlim. Ya kenapa Bu?
kesimpulan dari Kesimpulan. pembahasan kelompok hari ini, yuk. Oke, kesimpulannya yaitu biaya peluang itu adalah pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu barang. Oke, pintar sekali ya, masih ingat. Terus di sini Bu Nevi akan juga menyimpulkan. Jadi, biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain yang timbul akibat menentukan satu pilihan terbaik atas beberapa alternatif pilihan yang ada. Lalu biaya peluang ini berbeda dengan biaya sehari-hari karena biaya sehari-hari adalah biaya pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankan kegiatan lain. Lalu ada prinsip ekonomi tadi, yaitu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan alat yang ada dan usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Lalu kita mempelajari juga nih motif ekonomi, yaitu mencari laba, motif kekuasaan, mempelai penghargaan, motif sosial, dan motif ekonomi sebagai konsumen. Nah, untuk mengetahui sepemahaman kalian tentang materi pagi hari ini, kalian diminta untuk membuat kesimpulan materi yang sudah dibahas dengan bentuk peta pemikiran atau mind mapping yang kreatif secara berkelompok atau individu. Jadi tugasnya nanti kelompok produsen sama konsumen membuat peta pemikiran atau mind mapping ya, tapi dalam bentuk kertas manila. Setelah itu secara individu kalian juga harus membuat peta pemikiran di buku tulis. Nah, masing-masing harus mengerjakan. Ingat ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nanti Iya, Bu. tugasnya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, Baik, Bu. cukup sekian pembelajaran hari ini. Bu Nevi minta maaf kalau penyampaian dari Bu Nevi kurang memuaskan untuk kalian ya. Karena di awal kita mulai dengan doa, maka di akhir kita harus juga berdoa. Coba dipimpin doanya. Sukma. Baik, Bu. Untuk menghadiri kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Sukma. Bu Nevi akhiri, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih. Sama-sama, Nak.